warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Amri dengan NIM 2122091 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu qada dan apa itu qadar. Jadi, qada secara bahasa adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan qada secara istilah adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, yang mana zaman azali ini adalah zaman belum terciptanya alam semesta. Nah, contoh dari qada ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan rezeki pada setiap manusia. Selanjutnya yaitu qadar. Qadar secara bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan dari qada. Dengan kata lain, qadar ini adalah bagaimana ketetapan Allah itu terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya, bagaimana cara manusia itu mendapatkan rezeki tersebut, apakah dia mendapatkan dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Materi selanjutnya yaitu macam-macam qada dan qadar. Qada dan qadar ini ada dua macam. Yang pertama itu takdir muallaq. Takdir muallaq ini adalah takdir yang dapat dirubah oleh manusia baik dengan usaha maupun doa. Nah, contohnya yaitu rezeki. Apabila seseorang itu rajin dalam bekerja dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan besar dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang bermalas-malasan atau tidak berusaha sama sekali. Yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia, baik dengan doa maupun usaha. Nah, contoh dari takdir mubram ini adalah kematian, yang mana seseorang tidak dapat merubah kapan dan di mana dia akan meninggal, karena kematian ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Materi yang terakhir yaitu perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha atau upaya, yang mana berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Contohnya itu seorang siswa yang belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua yaitu tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Contohnya itu seperti seorang siswa yang melaksanakan ujian. Ketika dia sudah belajar dengan giat dan melaksanakan ujian dengan baik, nah untuk hasilnya dia akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Yang ketiga yaitu qanaah. Qanaah adalah menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu seperti siswa tadi, setelah dia berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, nah ketika nilai ujiannya itu sudah keluar dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia selalu bersabar dan menerima hasil ujiannya tersebut dengan lapang dada, dan dia yakin apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik untuknya. Keempat yaitu takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya itu ketika seorang ditimpa musibah, dia selalu bersabar dan ikhlas dalam menerima musibah tersebut sambil menyadari bahwa itu adalah bagian dari takdirnya Allah. Terakhir yaitu syukur. Syukur adalah selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Nah, contohnya itu syukur atas nikmat kesehatan dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.